Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia tema 5. Pada tema 5 ini kita akan membahas dua kompetensi dasar ya. Yang pertama adalah KD 3.7, yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini teks yang bukan cerita ya. Pada pembahasan teks non-fiksi ini yang akan kita jadikan materi pelajaran yaitu tentang kalimat tanya. Biasanya di dalam mengetahui pengetahuan baru, di dalam menggali pengetahuan baru, itu kita diminta untuk menjawab pertanyaan bacaan berdasarkan teks yang ada. Nah, oleh karena itu materi yang sudah pernah kita pelajari pada awal semester yaitu tentang kalimat tanya, tentang kata tanya akan kita bahas kembali. Kemudian untuk KD 3.8 yaitu tentang membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Yang kedua, bisa juga kita diminta untuk membandingkan isi teksnya. Isi teks yang pertama tentang apa, kemudian isi teks yang kedua tentang apa. Kemudian di KD 3.8 di dalam membandingkan teks non-fiksi ini yang akan kita pelajari langsung di halaman 41, teks yang berjudul Ayam Jantan dari Timur. Nah, di sini ada teks yang agak panjang, masih sama, terdapat 3 paragraf dalam teks non-fiksi tersebut. Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu di dalam hati, kemudian nanti akan kita bahas. Oke, sudah ya? Baik, untuk memudahkan kita saat mempelajari hal-hal yang baru, kita dapat menggunakan sebuah cara belajar yang dikenal dengan tabel KW. K berasal dari kata know atau yang disebut dengan pengetahuan yang sudah kita ketahui. Kemudian W berasal dari kata yang artinya apa yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Berdasarkan teks Sultan Hasanuddin dan perjuangannya, kita dapat mengisi pada tabel di bawah ini. Yang nomor 1 tentang apa yang sudah kita ketahui tentang Sultan Hasanuddin. 1. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Goa. Ada di paragraf berapa itu? Paragraf kedua. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa, itu ya. Dan juga pada paragraf pertama, Sultan Hasanuddin merupakan raja ke-6 dari kerajaan Goa, salah satu kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan. Ini di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua disampaikan kembali, Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan di wilayah timur Indonesia. Ini merupakan jawaban dari pernyataan yang sudah kita ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah raja kerajaan Goa. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kita ketahui? Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670, terdapat pada paragraf ketiga. Itu ya, sudah kita ketahui. Kemudian yang kita ketahui lagi apa? Belanda berhasil menguasai benteng kerajaan Goa, yaitu benteng Sombaopu. Nah, berikutnya Belanda dibantu kerajaan Bone dalam menyerang kerajaan Goa. Itu beberapa teks yang sudah kita ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Kemudian yang belum kita ketahui apa ini?
yang belum kita ketahui pada kolom Wonder, apa yang ingin aku ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Nomor 1 adalah mengapa kerajaan Bone membantu Belanda. Ini belum disampaikan dalam bacaan. Kenapa? Kok kerajaan Bone di bawah kepemimpinan Arung Palaka memutuskan untuk membantu Belanda melawan kerajaan Gowa. Itu ada di paragraf ketiga itu ya. Ini kenapa kita cari? Kita kan belum tahu kenapa kok membantu Belanda. Oh, ternyata kalau kita browsing pada Google itu, ternyata Arung Palaka ini raja dari kerajaan Bone. Ini salah satu kerajaan Bone adalah salah satu kerajaan yang dikuasai oleh Kesultanan Gowa. Ini ya. Oleh karena itu si Arung Palaka itu ingin meraih kemerdekaan dari Kesultanan Gowa pada tahun 1966. Ia bekerja sama dengan Belanda untuk merebut Makassar. Nah, ini ya. Jadi mumpung kesempatan ada Belanda, si Arung Palaka memanfaatkan Belanda untuk membebaskan diri dari kerajaan Gowa. Ini ya, Bone melepaskan diri dari kerajaan Gowa, bekerja sama dengan Belanda. Kemudian yang belum diketahui lagi apa? Tadi kan disampaikan wafatnya tanggal 12 Juni. Yang belum kita ketahui adalah kapan Sultan Hasanuddin lahir. Belum ada ya, belum disampaikan di sini. Ya, ini kalau kita cari, Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Yang ketiga yang ingin kamu ketahui lagi tentang Sultan Hasanuddin, tadi sudah ada wafatnya 1670, kemudian lahirnya 1631. Kita bisa mengetahui berapa umur Sultan Hasanuddin. Ternyata kita jadi tahu bahwa Sultan Hasanuddin meninggal pada usia 39 tahun. Oke, anak-anak, ini tentang KD 3.8 untuk membandingkan teks yang sudah kita ketahui dengan teks yang belum kita ketahui. Selain itu, biasanya juga di dalam membandingkan teks ini nanti membandingkan teks pertama dengan teks kedua. Misalnya pada teks pertama tadi, misalnya tentang di halaman 3 tadi tentang paragraf pertama tentang Sultan Iskandar Muda itu ya. Yang teks berikutnya ini perbedaannya ini menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin. Jadi teks pertama menjelaskan tentang kegigihan Sultan Iskandar Muda dari Aceh, sedangkan teks kedua menjelaskan tentang kegigihan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gowa. Terus perbedaannya lagi apa teks yang pertama dan teks kedua tadi? Ya, betul sekali. Teks pertama menjelaskan perlawanan melawan pasukan Portugis, sedangkan teks yang kedua melawan pasukan dari Belanda atau VOC itu ya. Jadi keduanya perbedaannya, yang satu melawan Portugis, yang satu melawan Belanda. Kemudian kalau mencari persamaannya sama-sama kedua teks tersebut menjelaskan tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Persamaan yang kedua menjelaskan tentang melawan penjajah. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya anak-anak pada KD 3.8 dan KD 3.7. Ini materi 3.7 dan 3.8 ini sebenarnya berkaitan, masih dalam satu alur ya. Yang 3.7 berkaitan dengan kalimat tanya, sedangkan 3.8 berkaitan dengan isi bacaan. Isinya tentang apa untuk teks yang pertama dan teks kedua isinya tentang apa, itu nanti akan dibahas dalam KD 3.8.
Kalau 3.7 berkaitan berkutat pada kalimatannya. Kalau 3.8 berkaitan dengan isi bacaan. Mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan. Mohon maaf. Demikian anak-anak yang bisa Pak Krisna sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.